Jika akad nikah tersebut dilakukan melalui video call, artinya calon mempelai laki-lakinya terlihat atau wali dari calon mempelai wanitanya juga terlihat melalui video call atau sejenis dengan video call tersebut terlihat di layar, apakah itu sah atau tidak jika melakukan akad seperti itu? Bagaimana hukumnya akad nikah melalui telepon atau yang dikenal sekarang dengan nikah online? Itu hukumnya sah apa tidak? Tolong dijelaskan beserta alasan-alasannya. Begini ya, yang harus difahami di sini yang pertama, sahnya pernikahan seseorang itu harus memenuhi rukun dan syarat nikah ya. Rukun nikah itu ada 3 ya minimal. Yang pertama, harus ada seorang wali dari calon mempelai wanita. Baik itu bapaknya atau kakeknya atau saudara laki-lakinya yang seayah seibu atau saudaranya yang sebapak saja dan seterusnya. Jadi perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan tidak boleh pula menikahkan orang lain ya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula dia menikahkan dirinya sendiri ya. Jadi jika seorang perempuan memaksa saya ingin menikah tanpa wali, maka pernikahannya dianggap batal sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang lain, ayyumam ra'atin nakahat bighairi idzni waliyiha fanikahuha batilun. Barang siapa salah seorang di antara perempuan yang menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal ya. Jadi yang pertama harus ada wali dari calon mempelai perempuan ya. Kemudian yang kedua harus ada 2 orang saksi yang adil ya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa seorang wali dan tanpa 2 orang saksi yang adil ya. Kemudian yang ketiga, rukun nikah itu harus ada ijab qabul. Seperti wali perempuan, wali calon mempelai perempuan mengatakan saya nikahkan kamu, kemudian dijawab oleh calon pengantin laki-laki, saya terima nikahnya fulan bin fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar kontan. Nah, kemudian apakah bisa dilakukan melalui telepon? Misalnya saksinya sudah ada di tempat ini, kemudian calon pengantin laki-lakinya sudah ada, tetapi wali si calon mempelai perempuan misalnya di Arab Saudi. Apakah bisa dilakukan melalui telepon? Atau sebaliknya, saksinya sudah ada 2 orang. Kemudian wali dari calon mempelai perempuan itu sudah ada, tetapi calon pengantin laki-laki misalnya tidak ada orang tersebut di Jakarta. Apakah bisa dilakukan melalui telepon? Yang pertama begini, jika dilakukan melalui telepon, yakni bukan video call atau sejenis layar yang terlihat, maka ini hampir semua ulama mengatakan pernikahan tersebut tidak sah melalui telepon. Telepon kami tidak sedang membahas video call ya. Ini nanti pembahasannya. Jika dilakukan melalui telepon, maka ini para ulama mengatakan tidak sah. Yang menyebutkan ini adalah ulama-ulama masa kini ya, sebab dulu belum ada handphone. Alasannya kenapa? Karena banyak sekali penipuan ya dan juga tidak jelas. Jadi misalnya ketika seseorang mengaku sebagai saya walinya, bisa saja kan itu adalah temannya, mungkin orang yang lain. Jadi itu tidak valid, tidak pasti apakah orang tersebut benar-benar walinya atau bukan. Apakah orang tersebut adalah calon pengantin laki-laki atau bukan. Jadi kalau menggunakan telepon, maka para ulama mengatakan tidak sah sebab banyak sekali penipuan yang sudah terjadi pun banyak. Nah, kemudian yang kedua, jika akad nikah tersebut dilakukan melalui
video call, artinya calon mempelai laki-lakinya terlihat atau wali dari calon mempelai wanitanya juga terlihat melalui video call atau sejenis dengan video call tersebut terlihat di layar, apakah itu sah atau tidak jika melakukan akad seperti itu? Maka ini juga ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa akad nikah melalui video call atau sejenisnya maka tetap tidak sah katanya. Tetap tidak sah karena alasannya telepon tersebut tidak sharih, artinya tidak jelas kebenarannya ya. Nah, di antara yang menyebutkan tidak sahnya akad melalui telepon itu seperti diterangkan di dalam Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Di sana disebutkan at-tilfunu hinayatun fil 'uqudi kal bai'i was salami wal ijarati fayasihhu dzalika biwasitati talfun. Jadi artinya begini, penggunaan telepon untuk akad jual beli, akad pemesanan, akad sewa menyewa, maka dihukumi kinayah atau tidak sharih, tidak jelas ya. Tetapi disebutkan hukumnya sah. Amman nakahu fala yasihu bitalpun. Berbeda dengan akad pernikahan, maka ini harus sharih, harus jelas katanya ya. Sedangkan yang namanya ijab qabul itu harus nyambung, tidak ada jeda. Sedangkan kalau kita melihat video call itu memang kadang-kadang ketika orang ngomong kadang-kadang terputus, kemudian kadang-kadang ini baru mengucapkan, kemudian sudah lama baru nyampe. Dan banyak lagi permasalahan-permasalahan di dalam video call ya, mungkin jaringannya kurang bagus atau memang tidak terlihat dengan jelas ucapan-ucapan tersebut. Sedangkan orang yang melakukan ijab qabul secara langsung saja, kadang-kadang dia harus mengucapkan 2 kali atau 3 kali, baik itu mempelai laki-lakinya atau wali dari calon mempelai perempuannya. Kadang-kadang diulang-ulang itu. Sebab memang pernikahan atau akad pernikahan itu harus diucapkan dengan jelas dan tidak boleh terpotong. Nah, mungkin ini yang menjadikan alasan pendapat pertama yang mengatakan akad pernikahan yang dilakukan melalui video call tetap tidak sah katanya, sebab memang tidak jelas baik secara ijab qabul atau yang lainnya ya. Nah, pendapat kedua mengatakan pernikahan melalui video call baik itu walinya atau pengantin laki-lakinya, jika memang benar yakin bahwa itu adalah calon pengantin laki-lakinya, kemudian dia mengucapkan akad nikah, tidak ada sesuatu yang samar, artinya terlihat dengan jelas kata per katanya, kemudian saksi juga mengatakan bahwa itu memang sah seperti itu, maka pendapat yang kedua mengatakan bahwa pernikahan tersebut yang dilakukan melalui video call itu hukumnya sah ya. Tetapi menurut kami begini, sebelum mengambil jalan akad nikah melalui video call, itu yang lebih baik diwakilkan. Jadi misalnya wali seorang perempuan itu tidak bisa hadir, tidak bisa datang ke tempat tersebut, maka dia wakilkan kepada yang lainnya melalui suratkah atau melalui teleponkah, melalui WhatsAppkah, bahwa saya ini adalah wali resmi dari calon pengantin wanita tersebut, saya wakilkan kepada fulan untuk menjadi walinya anak tersebut. Nah, mungkin cara seperti ini bisa menjadi solusi ya sebelum mengambil langkah akad nikah melalui video call tersebut ya. Adapun jika bertanya mengenai pendapat kami, maka begini ya. Selama akad nikah yang dilakukan melalui video call atau sejenisnya, selama itu datanya akurat, yakni orang tersebut walinya benar-benar bapaknya atau kakeknya atau orang yang sah menjadi wali, atau misalnya calon pengantin laki-lakinya memang benar-benar orang tersebut, kemudian ketika disaksikan oleh saksi-saksi yang adil bahwa ucapan orang tersebut memang benar-benar mengatakan sesuatu yang jelas, yang tidak ada samar, tidak ada keraguan, artinya ketika ijab qabulnya dia mengatakan sesuatu yang benar-benar dianggap sah, maka kami pun memandang bahwa
akad nikah yang dilakukan melalui video call sah-sah saja ya. Nah, mungkin ini penjelasan singkat mengenai hukum akad nikah menggunakan video call ya. Adapun untuk menggunakan telepon tadi para ulama mengatakan tidak sah karena di sana banyak kebohongan. Tapi jika dilakukan dengan video call atau yang sejenisnya, yang penting datanya benar-benar orang itu walinya, orang itu calon pengantin laki-lakinya, kemudian dia mengucapkan ijab qabul dengan jelas, dengan yang dianggap sah oleh beberapa saksi di sana, maka kami juga mengatakan pernikahan tersebut hukumnya sah ya.